Assalamualaikum. Balik lagi nih sahabat Nurstud. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi cara mudah untuk menginterpretasikan hasil analisa gas darah atau AGD. Jangan khawatir ya sahabat Nurstud, untuk menginterpretasikan hasil AGD yang gampang, bisa pakai cara membuat kotak 9. Kalian tahu nggak sih permainan kotak 9 atau biasa dikenal dengan tic-tac-toe itu? Yang gambar X dan O, jika didapat 3 garis lurus, bisa menang itu. Iya, itu. Sebelumnya, kita wajib hafal dulu 3 komponen nilai normal berikut ini. pH normal dalam rentang 7,35 hingga 7,45. PaCO2 normal dalam rentang 35 hingga 45. HCO3 normal dalam rentang 22 hingga 26. Jadi gini langkah-langkahnya. Langkah pertama, klasifikasikan dulu pH-nya. Jika kurang dari 7,35, berarti bersifat asam atau asidosis. Jika lebih dari 7,45, berarti bersifat basa atau alkalosis. Langkah kedua, lihat nilai PaCO2-nya. Ingat ya, baca hasil PaCO2 kebalikan dari nilai pH dan HCO3. Jadi, jika nilai PaCO2 kurang dari 35, berarti basa, dan jika lebih dari 45, berarti asam. Dan perlu diketahui bahwa PaCO2 ini mewakili status respiratorik. Langkah ketiga, lihat nilai HCO3. HCO3 ini merepresentasikan status metabolik dan berbanding lurus dengan pH. Jika nilai HCO3 kurang dari 22, berarti bersifat asam atau asidosis. Jika lebih dari 26, berarti bersifat basa atau alkalosis. Langkah keempat, tentukan adanya kompensasi dengan melihat dua komponen, yaitu PaCO2 dan HCO3. Apabila keduanya abnormal atau hampir abnormal pada arah yang berlawanan, maka terdapat kompensasi. Apabila nilai salah satu komponen abnormal dan komponen lainnya normal, maka tidak terdapat kompensasi. Biar nggak bingung, yuk kita latihan soal. Soal pertama. pH 7,56, PaCO2 20, HCO3 20. Karena pH 7,56 adalah lebih dari nilai normal, sehingga masuk dalam kategori alkalosis. PaCO2 20 berarti kurang dari nilai normal, yaitu kurang dari 35, maka masuk dalam golongan alkalosis respiratorik. Dan HCO3 20, kurang dari normal atau kurang dari 22, sehingga masuk dalam golongan asid atau asam. Lalu, bisa kita lihat di kotak alkali atau basa atau alkalosis ini, sudah ada 3 garis lurus yang bisa ditarik sehingga bisa diinterpretasikan menjadi alkalosis respiratorik, atau bisa juga dengan melihat mana yang lurus dengan pH. Kemudian kita lihat pada HCO3, keadaannya tidak normal sehingga terdapat kompensasi sebagian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil interpretasinya adalah alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Soal nomor 2. pH 7,23, PaCO2 37, HCO3 18. Karena pH 7,23 adalah kurang dari nilai normal atau kurang dari 7,35, sehingga masuk dalam kategori asam atau asidosis. PaCO2 37 berarti berada pada nilai normal. HCO3 18 kurang dari normal atau kurang dari 22, sehingga masuk dalam golongan asid atau asam. Lalu, bisa kita lihat di kotak asam atau asid atau asidosis ini sudah ada 3 garis lurus yang bisa ditarik, sehingga bisa diinterpretasikan menjadi asidosis metabolik. Atau bisa juga dengan melihat mana yang lurus dengan pH. Kemudian kita lihat pada PaCO2 dalam rentang normal, berarti tidak atau belum terjadi mekanisme kompensasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interpretasinya adalah asidosis metabolik atau asidosis metabolik tidak terkompensasi. Soal nomor 3. pH 7,41, PaCO2 26, HCO3 17. Kita gambar kotak 9 lagi ya. Lalu kita masukkan nilai pH, PaCO2, dan HCO3 sesuai dengan kategorinya. Wah,
Kok tidak ada yang sejajar? Bagaimana ini bisa ditarik garis? Karena dalam kotak 9 ini tidak ada yang sejajar dengan pH atau tidak ada yang segaris lurus dengan pH, kita perlu mengamati lebih lanjut karena pH yang normal menunjukkan adanya kompensasi penuh. Hal ini bisa terjadi karena sistem tubuh mengalami homeostatis atau berusaha untuk mengkompensasi asam atau basa yang terjadi. Jadi seperti ini. Karena nilai tengah pH adalah 7,40, sehingga nilai pH 7,35 hingga 7,39 cenderung bersifat asam, dan 7,41 hingga 7,45 cenderung bersifat basa. Jadi, meski pH 7,41 sudah normal ya, namun cenderung alkali. Lalu kita lihat, dalam kotak yang sama sifatnya dengan pH yang mana? Ternyata yang PaCO2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil interpretasinya adalah alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Bisa ditarik kesimpulan nih, jika pH normal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, berarti kompensasi penuh. Jika pH abnormal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, berarti kompensasi sebagian. Jika pH abnormal, PaCO2 atau HCO3 abnormal, berarti tidak terkompensasi. Nah, gimana sahabat Nurstut? Makin paham atau makin bingung nih? Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya, biar kami semangat untuk bikin video-video lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.